pagi hari ini kita bawa hati kita sembah Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Terpujilah Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari nyatakan sembahmu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, mari angkat tanganmu, kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Maha tinggi. Kemuliaan-Mu
menyembahmu di hadapan Tuhan sore hari ini. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak kemuliaan. Kau Yesus, Rajaku. Pujian kami, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Nyatakan sembahmu sore hari ini. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Come on, Royal Center, sama-sama kita menyatakan bahwa Tuhan yang bertahta. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi, yes Lord, di tempat maha tinggi. Nyatakan Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sore hari ini kita rasakan hadirat Tuhan. Oh ya Rabayashi, kemuliaan. Kita sembah Tuhan sore hari ini. Katakan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Sebab Kaulah Allah kami Tuhan, Kaulah Tuhan kami, Kau yang bertahta atas pujian penyembahan kami. We worship you, Lord. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Kau
kasih Tuhan. Terima kasih untuk bulan Desember tahun 2022 ini Tuhan. Bulan kasih Tuhan, bulan damai sejahtera. Kami boleh ada di bulan ini Tuhan, di tahun ini. Kami percaya itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Terima kasih kami boleh memaknai dan merayakan bulan ini, bulan Natal, di mana kasih Tuhan dicurahkan bagi kami. Ada setiap orang yang menyembah Engkau, yang percaya kepada Tuhan. Malam hari ini di tempat ini Tuhan, kami membangun mezbah penyembahan kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami, sebab kami rindu menikmati semua janji berkat Tuhan bagi gerejamu, gereja Tuhan. Kami menyembah Tuhan karena kami percaya di tahun 2023, tahun yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami terus berdoa, kami menopang Gembala pembina kami, Pastor Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Bahkan seluruh wakil gembala yang Kau percayakan jadi pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan visi yang lebih luar biasa, lebih dahsyat dari Tuhan. Di tempat ini kami berdoa untuk lead pastor, Grow Center, Pastor Andi, Pastor Lia. Kami berdoa Tuhan karuniakan senantiasa berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan. Bahkan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, jadi terang, jadi berkat bagi kota demi kota. Bangsa ini, bahkan bangsa demi bangsa akan menikmati berkat Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan lindungi, Engkau menjadi penjaga di dalam kehidupan mereka Bapa. Tempat ini juga kami berdoa untuk home pastor kami, Pastor Chandra, Bu Nova Tuhan, anak-anak mereka, bahkan pelayanan di Grow Center ini. Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan selalu, kepercayaan yang lebih lagi. Hari demi hari mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa Bapak, yang lebih luar biasa untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami mendoakan gereja demi gereja di tempat ini, biar gereja bangkit menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Biar gereja diberi kemampuan untuk boleh menuntaskan amanat agung Tuhan, menuntaskan amanat agung Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di negeri ini Tuhan, di bumi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini syafaat kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, satu nama yang kami percaya, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencanamu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan.
sebelah kirimu. Hari ini Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semua. Haleluya. Yeah. Yesus telah lahir, Raja damai, pembawa damai sejahtera bagi setiap kita. Haleluya. Mari berikan ekspresi yang paling meriah buat Tuhan. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari bertepuk tangan buat Tuhan sore hari ini. Katakan telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Kata sang juru selamat, sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah perayaan Natal Growth Center Manado. Puji Tuhan Bapak Ibu, di minggu yang kedua di bulan Desember, akhir pengunjung 2022 ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam keadaan yang sehat. Bahkan kita bersama-sama dengan keluarga bisa beribadah. Berikut pengumuman kegiatan sepekan dari Growth Center Manado. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pengumuman kegiatan sepekan, Cool atau Community of Love diadakan di area masing-masing selama minggu berjalan. Rumah doa House of Prayer diadakan setiap Sabtu jam 10.30 di lantai 5. Dan informasi House of Prayer di bulan Desember ini akan berakhir di hari Sabtu 16 Desember adalah rumah doa terakhir kita di 2022. Ya, jadi harus datang di rumah doa. Dan ibadah raya Growth Center minggu depan akan dilaksanakan 3 kali ibadah. Yang pertama jam 9 pagi di Pos PI Minut, Hotel Sultan Raja lantai 1. Yang kedua adalah jam 10 pagi di lantai 5 GC Hall dan jam 5 sore atau 17 di lantai 4 di tempat ini. Disertai dengan ibadah Grow Children. Grow Profesional membuka pelayanan Go Office Ministry, diinformasikan kepada Bapak Ibu yang ingin usaha, tempat bisnis pekerjaannya didoakan bisa menghubungi Grow Profesional dalam PIC Bapak Vilsano atau hubungi infodesk yang ada di depan. Dan selanjutnya Grow Generation. We love generation. Sekali lagi Grow Generation. We love generation. Ya, bagi teman-teman yang ingin ikut Grow Generation bisa terus lihat di akun IG-nya Grow Generation. Ibadah setiap hari Jumat. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi jemaat tetap di Grow Center Manado dapat mengisi formulir KKJ atau kartu keluarga jemaat yang ada di infodesk di depan. Serta taburan untuk pembangunan gereja Grow Center di Citraland. Dapat ditransfer melalui rekening pembangunan yang ada atau dapat diberikan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Bapak Ibu, info lebih lanjut dapat follow akun Instagram dan Facebook Grow Center Manado. Tuhan Yesus memberkati. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of light. Like flower before thee. Healthy as the sun above, may the cloud of sin and sadness drive the dark away. Give a heart immortal gladness. Fill us with the light. Fill us with the light. Oh, fill us with the light of day.
you was the only way to go. So I had to grow and come to an understanding that I'm down with the king, so now I'm demanding that you tell me who you're down with. See, 'cause all I know is that I'm down with G.O.D. And I'm a G.O.D. And you know me. You know what G.O.D. And you know me. And I'm a G.O.D. And you know me. You know G.O.D. Everybody. Come and join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning star began. The Father alone is riding over the way. What have you done for him lately? Ooh, yeah. What have you done for him lately? He watches over everything, so we sing joyful, joyful, Lord. God of glory, Lord. Wonderful power before him there. Son of a clouds of Jesus, God the Lord, no doubt of Di suatu malam hari, di mana orang-orang bersukacita dan bersiap untuk menyambut Natal, ada sebuah keluarga di mana ada anak kecil yang sangat ceria bernama Kelly dan sosok ayah bernama Papa Ari. Besok Natal, Pa. Papa. Iya Kelly. Kelly lagi ngapain? Kok kayaknya senang sekali. Iya, Papa. Kelly senang sekali. Besok kan hari Natal. Coba lihat hasil dekor pohon Natal Kelly. Wah, bagus sekali nak. Pintar juga anak papa ini ya. Hehe. Oh iya, Pak. Kelly mau nanya. Nanya apa sayang? Kado Kelly mana? Kan besok Natal. Kelly, tahu gak kenapa kita merayakan Natal? Sini papa ceritain ya, sini. Kelly pun merasa tertarik dan sangat memperhatikan Papa Ari dengan baik. Bahkan Kelly menaruh perhatian dalam mendengarkan kata tiap kata yang disampaikan Papa Ari.
When they walk on water, Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is the great I am. Tahun berganti, Kelly beranjak menjadi anak remaja yang cantik. Dan di masa remaja ini, Kelly menghabiskan banyak waktu bersama teman-temannya. Hingga suatu ketika, It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and day happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallow for toasting, and caroling out in the snow. Kelly, jangan lupa ibadah Natal ya nanti malam. Papa lagi belanja buat persiapan ibadah dan makan malam nanti. Ya, tapi Pak, aku diajak temanku buat datang ke acara Natalan, terus ada tuker kado. Kelly nanti gak usah di rumah dulu ya, Pak. Please. sambil menelpon, tiba-tiba Kelly melihat
seorang anak kecil bersama dengan ayahnya. Papa, kita beli itu yuk buat dekorasi pohon Natal di rumah. Hah? Bukannya di rumah masih ada? Punya yang tahun lalu, Nak. Ih, gimana sih Papa, itu kan udah berdebu. Aku mau yang baru yang kayak ini. Ada bola esnya, lucu kan Pak? Iya sih, lucu ya. Oke sayang, kita pilih-pilih dulu yuk. Yang bagus dan cocok buat di rumah ya, Nak. Ketika Kelly melihat hal itu, Kelly terdiam dan merenung. Kelly teringat masa kecilnya. Betapa cerianya Kelly menyambut Natal di masa itu. Dan Kelly pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tiba di rumah, Kelly duduk dengan raut muka sedih karena dia tersadar dia telah melupakan cerita Papa Ari mengenai Natal. Lalu Kelly pun mengingat kembali betapa semangatnya dia menyambut Natal bersama Papa Ari. How long has it been since you felt that feeling of wonder, like a child wide awake, counting down on Christmas Eve? We're in such a hurry for life to begin. Do you ever just wish you could go back again? What if I told you the young and the old you are not quite as far apart as you might think? Come home, come home, come home, come home for Christmas. Let your heart return once again to the joy and the peace, the love and the hope. It's all right here waiting for you to come home for Christmas and come home for good. Kelly kenapa? Kok sedih? Pak, maaf ya, Kelly sama ini terlalu sibuk. Kelly jadi lupa arti Natal sebenarnya. Iya, nggak apa-apa sayang. Papa ngerti kok. Jangan sedih lagi ya. Mending Kelly bantu Papa untuk siapin ibadah Natal nanti. Kelly yang dulu di tengah kesibukannya mulai melupakan arti Natal. Akhirnya sekarang Kelly menemukan kembali makna Natal yang sesungguhnya.
Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amazing production. Biar dalam malam perayaan Natal ini kita sangat indah kalau kita menggabungkan apa yang kita lihat tadi dengan perjamuan kudus. Karena apa yang kita lihat tadi, the meaning of the Christmas, arti daripada Natal adalah mengenai Yesus yang datang ke dunia dan memberikan semuanya buat kita. Tanpa pengorbanan di kayu salib, tanpa kasihnya, maka semua ini hanya dekorasi. Natal bukan hanya mengenai semua yang mewah dan indah, atau yang mengenai duduk bersama-sama dalam satu rumah. Saya percaya Growth Center is a home for many generations. Di mana di tempat ini kita bertumbuh bersama, di tempat ini kita mungkin berantem bersama, di tempat ini kita dididik bersama-sama. Tapi satu hal, rumah tetap rumah. Dan hubungan kita di hari Natal ini, biarlah kita mengucap syukur tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa. Dan sebelum kita menyambut benar Tuhan, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Mari kita flashback 12 bulan ini. Tahun yang mungkin gak ada alasan untuk kita bisa berharap. Keadaan yang membuat kita tidak bisa bersyukur. Tetapi biarlah hari ini, bersama keluarga kita duduk ke tempat ini. Bersama teman-teman, bersama dengan sahabat, kita boleh ada duduk bersama-sama di ruangan ini. There's always reason to hope. Selalu ada alasan untuk kita berharap. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk mati buat kami, bangkit buat kami, dan membuka jalan buat kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, kami tahu Tuhan, Engkau muncul sebagai terang yang ajaib. Kau muncul sebagai suatu jalan keluar dalam hidup kami. Malam ini, kami tidak bisa lagi mensederhanakan atau melebihkan pesan Natal. Karena pesan Natal adalah mengenai Yesus, Juru Selamat yang datang ke dalam kehidupan kami. Dan kami akan menyambut tubuh darah Tuhan supaya kami lebih bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita dan kita bisa bangkit berdiri sama-sama. Seorang anaknya lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dialah penasehat yang ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Come on, sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
kasih ya Tuhan. Siapakah kami ini tanpa Engkau? Maka Natal ini menjadi begitu kosong. Terima kasih Tuhan. Biar dalam musim di mana kami mengingat kembali kasih yang mula-mula kami. Bukan mengenai indahnya, nikmatnya hidup. Tetapi hidup bersama Tuhan adalah tujuan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Setelah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan cawan mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Yuk kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kalau engkau datang dengan keluarga, bisa nggak dalam malam perayaan Natal ini? Gandeng keluargamu, peluk istrimu, peluk anak-anakmu. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kita saat ini. Come on, give thanks, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh, terima kasih. Yara lama shandara lama, yara lama sande. Thank you Jesus. Lama shira mama lama. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya oleh kita. Kini yang lemah dikuatkan. Angkat tanganmu hari ini, terima pengurapan itu. Terus katakan ini kedua yang miskin berkata berkaya hanya pada. Terus katakan sekarang Tuhan kini aku berkata, aku ini kuat. Amin. Berkata, hanya pada syukur kami, syukur kami. Syukur kami. Terima kasih ya Tuhan. Saya percaya di minggu kedua ini kita berikan syukur kita dengan
kita membawa persembahan perpuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Growth Center percaya Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahwa perpuluhan bukan hanya mengenai perjanjian lama, tapi perpuluhan adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa semua ini adalah kepunyaan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk mengembalikan 10% dari hidup kita, dari apa yang kita dapatkan, biarlah ini menjadi tanda penyembahan kita, tanda cinta kita kepada Tuhan. Mari, baik saudara yang sudah menyiapkan, yang sudah memberi, ataupun yang belum bisa memberi, mari kita angkat tangan saudara, angkat persembahan saudara. Saya akan memberkati setiap tangan-tangan yang dipakai akan Tuhan untuk menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Bapa berkati setiap keluarga, berkati setiap usaha, berkati Tuhan biarlah di dalam tahun yang tidak mudah ini, kami tahu kalau Ishak diberikan benih untuk memberi, untuk menabur, kami percaya di musim yang kering ini, Tuhan suruh kami untuk menabur Tuhan. Terima kasih, dan biarlah Growth Center menjadi tanah yang subur, menjadi tanah di mana Tuhan berkenan, menjadi sumur-sumur di mana akan mengeluarkan kembali air-air yang telah kering. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Sekarang untuk saudara dikasih Tuhan, saudara bisa memberikan ke depan ataupun ada QR code, saudara bisa transfer. Silakan saudara bisa memberikan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu bagi jalanku. Kuasa-Mu sempurna, pengharapan-Mu takkan hilang. Diberkati Tuhanku, Kau setia, tak pernah gagal. Oh yeah, rencana-Mu, kuasa-Mu sempurna, harapan-Ku takkan hilang. Masa depan-Ku dalam harapan-Ku, harapan-Ku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah
let us adore thee. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore thee. Oh, come, let us adore thee. Oh, come, let us adore thee. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore thee. Oh, come, let us adore thee. Mari kita berdiri sama-sama. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, come on, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. Katakan sekarang jemaat, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, oh serta syukur. Come on, Glow Center. Di akhir tahun ini, all the glory bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, oh serta syukur. Bagi Dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. 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 Kita berikan segala tepuk tangan kita buat Tuhan. Tahun 2022, Allah sumber pengharapan kita. Haleluya. Bapak terima kasih berbicara buat kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siap dengar firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, saudaraku dikasih Tuhan. Malam yang luar biasa. Kita berkumpul hari ini dengan satu tema, The Reason to Hope. Sama-sama kita katakan the reason to hope. Lebih keras, the reason to hope. The reason to hope, walaupun Inggris sudah kalah, Spanyol sudah pulang.
Belanda sudah pulang kampung. Tapi saya berkata, the reason to hope. Kalau Danny bisa breakdance tadi, the reason to hope. Luar biasa. Eca, saya nggak nyangka dari bayi saya sudah bisa nyanyi solo. Dan saya percaya setiap kali kita melihat anak-anak yang terus bertumbuh dalam gereja ini. Saya boleh katakan, Growth Center selalu ada harapan untuk berharap. Selalu ada alasan untuk berharap. Kolose 1 ayat 27 sampai 28. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya, dengarkan ini, betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasia itu? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ, the hope of the glory. Dialah, Yesuslah yang kami beritakan. Growth Center, biarlah Yesus, pengharapan akan kemuliaan, itulah yang kita beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Dan saya percaya di tengah-tengah semua orang sedang begitu skeptis, di tengah-tengah semua orang begitu takut, di tengah-tengah semua orang begitu bilang apa yang akan terjadi 2023. Bahkan Pak Jokowi bilang gelap. Begitu banyak bangsa-bangsa yang sudah antri di IMF. Begitu banyak rasanya tidak bisa lagi membuat budget hari-hari ini. Tapi saya percaya kenapa justru di akhir tahun, di tengah-tengah tahun yang akan gelap kita bisa berseru kepada Manado, kepada Indonesia. Ada alasan untuk berharap. There's a reason to hope. Saya ingin berkatakan buat setiap saudara yang perkawinanmu gelap, yang rumah tanggamu gelap, masa depanmu gelap, hubunganmu gelap, kesehatanmu gelap. Saya mau katakan ada alasan untuk berharap hari ini. There's a reason to hope. Biarlah judul ini tidak bisa saya tambahkan bunga-bunganya. Gak bisa saya tambahkan artinya. Ayat tadi sudah jelas bahwa the reason to hope, alasan untuk berharap karena Yesus adalah pengharapan akan semua kemuliaan. Apakah harapanmu untuk ikut Tuhan selama ini? Itu yang harus diganti. Karena seringkali orang kecewa, karena kecewa adalah jurang atau perbedaan antara harapanmu dengan kenyataanmu. Yang perlu dibenarkan bukan kenyataannya. Seringkali kenyataan sudah benar dengan kehendak Tuhan, tapi harapan kita yang salah. Apakah harapanmu adalah Christ, the hope of glory? Apakah harapanmu adalah Yesus? Ataukah harapanmu cuman punya rumah besar, hanya dapat jodoh, hanya hidup yang enak? Maka waktu segala sesuatu itu gak jadi, engkau kecewa dan engkau katakan percuma ikut Tuhan. Tapi hari ini, the reason to hope, karena Yesus adalah pengharapan. Yesus adalah pengharapan dalam kemuliaan. Bahkan sejak awal waktu dunia ini masih gelap, bahkan kata terang itu tidak pernah eksis. Tapi Kejadian 1 ayat 2-3, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita itu adalah sama dengan keadaan waktu itu. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka dalam keadaan di mana terang itu bukan lagi hal yang normal. Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan saya percaya Allah yang sama di Kejadian, Allah yang sama di Perjanjian Baru, Allah yang sama di tahun 2022. Dalam keadaan yang gelap, izinkan dia berfirman kepada keluargamu. Izinkan dia berfirman kepada bisnismu. Izinkan dia berfirman kepada masa depanmu, jadilah terang. Saya percaya ada perkataan yang dahsyat waktu Tuhan bisa berkata, jadilah terang. Karena dialah sumber pengharapan itu. Hidup ini seperti perjalanan, semua bilang perjalanan. Semua ada yang pernah road trip di sini? Ya, I love road trip. Waktu kecil, anak-anak saya kita suka road trip di Amerika. Kita bisa naik mobil kadang-kadang 10 sampai 15 jam.
Maka seringkali anak-anak kecil begitu baru masuk aja. Maka ada satu kata yang mereka berkata, are we there yet? Ya. Padahal baru jalan saudaraku. Are we there yet, Dad? Apa sudah di situ belum? Saya bilang belum, masih 15 jam. Senang-senang, tapi nggak lama lagi, 5 menit lagi, are we there yet? Itu hal yang normal sekali, bagaimana waktu menunggu perjalanan itu. Kita sering tanya sama Tuhan, are we there yet? Dan biasanya pada permulaan road trip anak-anak itu semangat di depan. Wah, main game semua. Dan setiap bertanya, are we there yet? Are we? Karena begitu excited untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka belum pernah pergi. Ke tempat di mana waktu itu mereka pergi mungkin ke Disneyland, ke tempat naik gunung di mana mereka akan lihat snow. Tempat-tempat yang begitu baru, tempat-tempat yang indah. Anak-anak saya akan excited di depan dan mereka bertanya, are we there yet? Yang pertama, itu benar semangat dan ekspektasi dan pengharapan. Tapi setelah lewat 5 jam, lewat 6 jam, are we there yet-nya berubah jadi kemarahan. Are we there yet? Come on. Tidak ada semangat, tidak ada kegairahan, nggak ada cinta, nggak ada lagi rasa excited. Tapi adalah, mungkin berkata, udahlah Dad pulang aja. Masuk 8 jam. Bahkan mereka nggak berani bersuara. Cuman cemberut, cuman capek. Tapi begitu sampai, maka semua tadi itu terbayar. How about you? Nah, saya percaya hidup ini adalah perjalanan. Berapa saudara begitu excited memulai perjalanan ini. Begitu excited bahwa waktu kita maju di altar call, maka seringkali hamba Tuhan bilang, selamat, congratulations, ini adalah perjalanan yang baru bersama Kristus. Setiap kita begitu excited, kita pikir, wow, jalan sama Tuhan. Pasti semuanya indah. Pasti semuanya adalah bunga-bunga dan janji-janji yang indah. Pasti semuanya jalan tol. Kita ekspektasi. Dan kita begitu gandeng tangan Tuhan, kita bilang, Jesus, are we there yet? Tapi dengan semangat, dengan begitu semangat antusias. Belum. Dan dia tuntun kita terus. Tapi kita berjalan dan perjalanan itu ternyata tidak mudah. Karena memang Tuhan tidak pernah bilang perjalanan ini mudah, katakan amin. Tuhan gak pernah janji bahwa jalan kita akan terus jalan tol, Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tapi janji Tuhan adalah, I'm always be with you. Aku ada dalam mobilmu, dalam kapalmu. Dan engkau mungkin mengalami masa-masa di mana engkau bahkan kata are we there yet itu menjadi kemarahan. Bukan lagi the hope, sebagai pengharapan tapi menjadi kemarahan. Bahkan ada beberapa saudara berani bahkan nggak punya lagi semangat untuk berkata are we there yet. Hari ini ada 3 perjalanan yang akan saya ceritakan dalam cerita Natal ini. Pertama adalah perjalanan orang Majus. Saudara bisa bayangkan Matius 2 ayat 1 sampai 2 adalah satu-satunya ayat di Alkitab yang berkata mengenai orang Majus. Saudara tahu berapa orang Majus yang datang kepada Yesus? Ada yang tahu berapa? Akan dapat hadiah hari ini. Ada yang bisa jawab? Tanah Wangko, ada anak Tanah Wangko ada di sini? Berapa? 3 ya, karena itu selalu jebakan yang salah begitu. Bible never say about 3. Dan bahkan saya akan berikan di sini karena emang hadiahnya 3. Ya bang kita gampang emas, kemenyan, mur. Tapi saudara nggak pikir bahwa mereka bukan cuma 3 orang. Dan perjalanan mereka tidak mudah. Dan saudara tahu orang-orang Majus ini mereka bukan raja. Dari lambangnya mereka raja, tapi mereka bukan raja. Mereka adalah orang-orang pintar yang disebut astronomi, orang yang tahu bisa membaca bintang, membaca musim pada waktu itu. Bahkan kalau saudara pernah baca di kitab Daniel pasal 2 bahwa di antara orang-orang pintar itu Daniel 10 kali lebih pintar, maka orang-orang pintar pada zamannya itu adalah the magis atau magi atau yang disebut majus. But magi adalah bahasa asli daripada
orang Majus adalah kelompok orang-orang yang bisa membaca bintang. Dan magi ini dipakai untuk bisa menjelaskan dan mereka menjelaskan kepada raja-raja mengenai musim, mengenai keadaan pada waktu itu. Tapi saudara bisa bayangkan mereka ini bukan orang-orang yang sembarangan, tapi orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, saya mau katakan hari ini, setiap saudara yang dipakai di marketplace, orang-orang demagi dari Manado, orang-orang yang dipakai untuk bisa membaca season, membaca tren daripada zaman ini. Kau sedang dalam perjalanan, dan Tuhan ajak mereka dalam satu perjalanan untuk menuju kepada bintang itu. Waktu mereka melihat bintang itu, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yahweh. Pada zaman itu mereka percaya Yahweh itu akan datang, the Messiah itu akan datang. Ada satu tanda bintang yang mereka tahu waktu bintang itu muncul, itu adalah muncul di Bethlehem. Karena pada ada ayatnya apa yang terjadi di Bethlehem itu sudah ada zaman itu sudah pernah dinubuatkan. Hei Bethlehem, adakah padamu yang berharga? Ditulis mengenai bintang dan Bethlehem itu. Mereka tahu inilah waktunya. Sehingga mereka berjalan. Saya mau katakan hari ini, mungkin engkau orang-orang yang dipakai di marketplace, engkau orang-orang yang dipakai dalam dunia usaha, dalam pendidikan, government. Hari-hari ini Tuhan mengajak engkau dalam perjalanan untuk mendapatkan jawaban, pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Tidak mudah. Kalau saudara tahu bagaimana mereka itu diperkirakan adalah orang-orang Persia, karena itulah seperti zaman Daniel pun orang-orang magi ini adalah orang-orang dari Babel, dari Persia, yang merupakan modern day of Iran atau Iran saat ini. Itu jaraknya adalah 1.400 mile ke Bethlehem. Dan pada zaman itu diperkirakan mereka cuma bisa naik kuda itu sekitar 75 mile per hari. Belum lagi mereka harus break, memberikan kuda itu istirahat berapa hari. Maka diperkirakan itu hampir 1 bulan lebih mereka berjalan dalam keadaan yang tidak mudah. Dalam keadaan padang gurun yang kering, gelap, bahaya. Tapi mereka punya pengharapan sampai di situ. Dan saya percaya perjalanan orang Majus itu tidak mudah. Di tengah-tengahnya mungkin mereka berkata, are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Perjalanan tidak mudah. Tapi begitu mereka sampai, sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan mereka bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Dan hari ini biarlah perjalanan mereka bukan inspirasi buat kita, a reason to hope. Sudah bisa bayangkan orang-orang pintar ini. Mereka mungkin tidak punya bukti yang jelas. Belum ada sosial media yang bisa punya bukti adanya di situ. Belum ada rating kebenaran, belum ada laporan. Tapi saudara, saya percaya mungkin itu terjadi pada kita juga pada waktu kita mulai kenal Kristus. Mungkin kita gak punya bukti, bahkan ada beberapa saudara gak punya alasan untuk berharap. Saudara seperti Sarah yang mandul pada usia tua, yang sudah dikatakan tidak mungkin punya anak. Tidak ada alasan untuk berharap. Tapi hari ini, saya begitu banyak melihat keluarga-keluarga di sini yang 5 tahun lalu datang dengan alasan, tidak ada alasan untuk berharap. Tapi hari ini kalau saya bisa melihat keluarga-keluarga itu, masih bisa Natalan bareng, masih bisa suami istri gandengan bareng hari ini. Saya duduk di belakang, saya beberapa orang yang sejak awal gereja ini, yang datang dulu minta didoakan, pastor kami udah gak ada harapan untuk bisa sampai ke sini. Rasanya berat, tapi kalau kau sudah bisa masuk Natal ke-5 tahun ini, masih bisa bersama-sama. Saya bisa katakan, there's reason to hope. Ada alasan untuk berharap. Perjalanan yang kedua yang kita belajar adalah perjalanan umat Israel ke tanah perjanjian. Semua tahu, kita semua pernah keluar dari Mesir. Keluar dari keadaan yang tidak enak, keluarga yang berdosa, dari keadaan yang begitu gelap. Dan semua semangat pada waktu itu, waktu mereka berkata, come on let's go ke tanah perjanjian. Mereka punya reason to hope. Karena mereka dengar dari awal, dari waktu mereka masih diperbudakan, mereka sudah dengar cerita oma, opa,
opung, yang bilang ada tanah perjanjian itu, yang penuh dengan sudmadu, yang penuh tanah, yang penuh dengan harapan. Itu yang membuat mereka semangat menyembah Yahweh. Membuat mereka semangat tidak kalah iman dengan orang Mesir. Waktu mereka lepas, semua tahu perjalanan itu tidak mudah. Baru keluar saja, mereka sudah dihadapkan dengan laut yang begitu dalam. Mereka lihat jalan buntu, laut yang begitu tidak bisa terseberangi. Di belakang mereka melihat kepulan debu daripada Raja Firaun yang siap membunuh mereka. Dan dalam perjalanan itu saya percaya setiap pagi mereka bertanya pada Musa, are we there yet? Are we there yet? Dan mereka pertama mereka menghadapi itu. Saudara bisa bayangkan Musa. Bahkan di Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara bisa bayangkan begitu sulitnya perjalanan orang Israel. 40 tahun berputar-putar. Bahkan seorang yang dikatakan orang yang paling lembut hatinya. Di gereja kita siapa yang paling lembut di sini, Pastor Sandra? Bisa kasih nama mungkin? Lembut lain sama lemah gemulai, lain. Mungkin di sini ada orang-orang yang lembut, yang paling lembut. Artinya gini, kalau kamu bisa lihat dia marah, artinya udah keterlaluan begitu. Tapi dikatakan Musa adalah orang yang paling lembut di muka bumi ini. Bahkan dia bisa marah, dia pukul batu itu 2 kali. Karena sudah jengkel dengan perkataan, are we there yet? Are we there yet? Bahkan saudara pernah tahu begitu dekatnya mereka dengan tanah perjanjian. Tetapi karena semangat berubah jadi kemarahan. Semangat berubah jadi keraguan-raguan. Semangat pengharapan itu berubah jadi kekecewaan. Sehingga waktu mereka mendengar para pengintai itu berkata, tidak mungkin kami bisa masuk ke sana. Orang-orang yang berdiam di sana jauh lebih besar. Maka mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami mati di padang gurun ini. Saya tidak menyalahkan mereka. Karena padang gurun melambangkan yang kita alami hari-hari ini. Berapa saudara yang tahun 2022 ini seperti padang gurun. Saudara yang begitu lembut bahkan pernah marah. Saudara yang begitu bersabar tiba-tiba this is it. Dulu waktu tahun-tahun lalu kamu bisa bilang, are we there ya Tuhan? Kapan miracles ini? Kapan kesembuhan ini? Kapan tanah perjanjianku? Kapan aku diberkati? Kapan aku bisa ngalamin breakthrough? Kapan keluargaku bisa kenal Tuhan? Kapan suamiku bisa kembali? Are we there yet, Lord? Dan mungkin beberapa saudara mulai berkata kepada orang Israel dalam ketengah-tengahan, gak ada reason to hope. Kau bilang, udah lebih baik aku balik ke Mesir. Lihat, saya tidak bisa tutupi ada dalam 5 tahun ini orang-orang yang dulu sama-sama kita, sekarang gak duduk lagi di sini. Well, puji Tuhan kalau mereka pindah gereja, karena pindah gereja gak dosa, asal mereka bertumbuh di sana. Tapi begitu mengerikan orang-orang yang dulu jalan sama-sama kita sekarang bilang, lebih baik kami kembali ke Mesir. Lebih baik kami kembali ke hidup yang lama, lebih baik kami jadi orang berdosa lagi. Daripada harus masuk tanah perjanjian, bahkan mereka skeptis. Berapa saudara mulai waktu dengar kata mujizat justru bukan thank you Jesus, tapi malah engkau bilang pret begitu. Gak ada itu mujizat. Engkau begitu pahit dan berkata there's no such thing the word of miracles. Gak ada lagi kata miracles. Karena pertama kali kamu waktu berapa Natal, are we there yet Lord? Begitu semangat, are we there yet? Apakah tahun ini aku akan mengalami, apakah tahun ini aku akan masuk dalam perjanjian? Tapi karena begitu engkau mengalami orang-orang besar, raksasa yang lebih besar daripada engkau, hutang yang lebih besar, Firaun yang mengejar, kanker yang mengejar, mungkin segala sesuatu yang membuat engkau takut dan kecut. Engkau berkata lebih baik kami mati. Musa, kenapa kamu membuat kami sengsara di tempat ini? Jangan pernah bilang lebih baik aku kembali ke masa sebelum aku kenal Tuhan. No, hari ini sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Dan yang ketiga,
Semua kita sedang dalam perjalanan back to Eden. Kembali ke satu di mana manusia diciptakan di Firdaus, di Eden. Dan semua kita sedang dalam perjalanan back to Eden. Dan saya mau katakan seperti ini, banyak generasi muda ini yang begitu skeptis dengan hal ini. Bahkan gak ada lagi semangat karena kita mulai berpikir, surga neraka itu cuma dongeng. Tapi saya mau katakan di tempat ini, kenapa kita punya harapan, punya alasan untuk berharap? Karena ada namanya hidup setelah hidup. Adanya satu masa yang eternity, setelah 70, 80, 120 tahun hidup di dunia ini. Di masa-masa yang seringkali kita berani menjual harapan kita, berani kita tinggalkan iman kita cuman buat hidup yang 100 tahun. Dan kita lupa bahwa sebetulnya ada hidup di atas hidup beribu-ribu tahun bersama dengan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang hanya mengenyangkan diri kita sendiri, pentingkan diri kita sendiri. Hanya menjadi berhenti dalam perjalanan iman. Cuman apa? Karena engkau tidak melihat sesuatu yang kau inginkan di masa hidupmu. Saya percaya ada satu alasan di mana kita sedang menuju ke Yerusalem yang baru. Kita sedang menuju ke satu tempat. Banyak orang sekarang tidak lagi mau khotbah mengenai second coming. Tidak lagi percaya akan adanya rapture. Karena apa? Mereka tidak lagi bisa menghargai adanya taman Eden yang Tuhan bilang, aku akan kembalikan kamu. Generasi ini kembali kepada taman Eden itu. Kembali di mana persekutuan dengan Tuhan. Worship with God. Sehingga saya mau kita menutup renungan ini. It's a reason to hope. Karena Tuhan sudah datang. The first Christmas. Tuhan datang supaya kita mengalami keselamatan yang disebut dengan justification. Ingat, the first Christmas bukan 25 Desember tahun 00. But the first Christmas for you adalah waktu engkau berkata, Jesus, come to my life. Hari itu, that's your first Christmas. Engkau tiba-tiba yang tadinya binasa, dijustifikasi sama Tuhan, dibenarkan sama Tuhan. Katakan dibenarkan. Menjadi orang-orang yang berhak mendapat semua janji-janji Tuhan. Orang yang tidak layak, orang yang buangan, orang yang kalah, orang yang tertindas menjadi lebih dari pemenang, kepala bukan ekor. Hari itu kita mendapatkan harapan karena keselamatan, yaitu justification. Dan Tuhan percaya, Tuhan berikan Holy Spirit yang melambangkan rohnya Yesus supaya kita bisa menjaga keselamatan kita. Katakan jaga keselamatan. Kita perlu jaga keselamatan, yaitu dalam perjalanan ini kamu perlu jaga the reason to hope, perlu jaga semangat, perlu jaga waktu are we there yet, itu bukan kemarahan tapi semangat. Maka dia berikan Holy Spirit yang membuat masa sanctification atau masa kita dimurnikan hari demi hari. Ingat gak bahwa setiap kali proses dalam hidup ini membuat kita lebih dekat, lebih murni, lebih indah di hadapan Tuhan. Perjalanan ini menjadi indah karena ini perjalanan sanctification. Tapi banyak orang lupa ada namanya hari glorification. Hari keselamatan yang begitu sempurna. The perfect salvation, the perfect Christmas, the second Christmas. Yesus akan datang kembali. Jesus will come. Saudaraku yang saya datang setiap pagi. Bukannya berarti saudara menjadi orang yang frustasi, menjadi orang yang marah. Tapi bisa gak kita berkata, Jesus coming soon. Seperti orang yang, are we there yet? Tapi punya semangat bilang, Jesus come soon. Kita melihat Tuhan datang bukan karena kita frustasi akan dunia ini. Bukan kita frustasi akan keadaan kita. Tapi ada satu cinta, satu alasan untuk berharap. Karena akan ada hari itu. Akan ada hari di mana kita akan melihat permulaan kemuliaan di atas segala kemuliaan. Saya bangkit berdiri sama-sama. Sebab tadi saya akan baca lagi ya Kolose 1, 27-28 tadi.
Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Kepada jemaat Growth Center, baik di Star Square, di Minut, Tanah Wangko, di sekitar Sulawesi Utara. Kepada kalian Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Itu Kristus ada di tengah-tengah kamu. A reason to hope. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia ada di first Christmas. Dia ada di antara first and second Christmas. Dan dia akan ada di Natal yang kedua itu. Menjadi pengharapan kita. Kristus di tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Harapanku di dalam hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya. Lord, are we there yet? Dengan semangat yang baru, angkat tanganmu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus, the hope of glory. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Come on, setiap keluarga katakan harapanku, harapanku hanya dalam-Mu, oh yeah. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, tak pernah gagal. Come on church, tak pernah gagal. Rencana-Mu dan di jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sedia. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu dan di hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat katakan harapanku, harapanku. Come on, voice on. Shida Baba Bakar. Come on. Setengah menit ini kita ambil waktu ini untuk rekomitmen kepada Tuhan. Pastor gak entengkan betapa sulitnya perjalananmu. Berapa saudara pernah ngalamin tahun ini adalah mungkin tahun yang terburuk bagi engkau. Kau mengalami kekecewaan yang paling kecewa. Kau mengalami jatuh yang paling jatuh. Mungkin beberapa saudara yang bilang, kalau boleh aku disuruh pilih tahun mana yang perlu dihapus. Mungkin banyak saudara mulai bilang tahun 2022. Tapi saya suka katakan jangan hakimi Tuhan dalam satu musim. Jangan ambil kesimpulan mengenai Tuhan dalam satu masa. Mungkin hari ini kamu bilang ini tahun terburukmu. Tapi nanti kalau kamu lihat ke belakang, kamu akan bisa bilang ini tahun the reason to hope. Tahun yang terbaik
Karena tahun ini aku dibuat lebih kuat. Tapi itu pastor ingin berdoa buat setiap individu tempat ini. Semua mata tertutup. Kalau di tempat ini ada yang mau berbilang, pastor, aku gak punya alasan untuk berharap. Aku mau jujur. Aku mau. Perkataan are we there yet? Itu gak lagi semangat. Tapi menjadi kemarahan dalam hati. Kalau ada di tempat ini, satu atau dua orang saja angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Kau berkata, aku perlu supaya pengharapan itu kembali. Kalau ada dalam hitungan ketiga, angkat tanganmu. 1, God love you. 2, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Siap. 3, angkat tanganmu saat ini. Wow, begitu banyak, begitu banyak. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Gak apa-apa. Kalau engkau sambil nangis bilang, this is me Lord, this is me. Tuhan, aku mau bisa berharap lagi. Aku mau seperti anak kecil itu berkata, are we there yet? Are we there yet? Kalau hari ini, biar ada satu benih yang akan Tuhan tanam dalam hidupmu. Bahwa tahun 2023, there's a reason to hope. Karena gembala kita berkata bahwa tahun 2003 adalah tahun di mana kita akan bangkit dan menjadi pemenang. Rise up and be victorious. Bangkit dan jadi pemenang. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tak pernah gagal. Come on. Rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. John 1 verse 9. The true light who give light to everyone was coming into the world. Jemaat yang dikasihi, inilah waktunya untuk penyalaan prosesi lilin Natal. Untuk itu, dengan penuh kasih kami mengundang Pastor Andi dan Pastor Lia Cokro sebagai lead pastor Growth Center Church untuk menyalakan lilin yang pertama. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Untuk lilin yang kedua, dengan penuh kasih kami mengundang Home Pastor Growth Center Manado, Pastor Chandra Manalip beserta dengan Pastor Nova Neder. And never pining till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Associate Pastor Growth Center Manado. Dengan penuh kasih kami mengundang Pastor Carlo Paat beserta dengan Pastor Telma Ronaldo. new and glorious morning. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Untuk lilin selanjutnya, mewakili leaders dan para pengerja, dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Matius Merpati untuk menyalakan lilin di depan.
mewakili jemaat dan undangan, dengan penuh kasih kami mengundang kepada Bapak Hendro Suwarno untuk menyalakan lilin di depan. Till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Dan saya mengundang untuk semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyalakan lilin. Oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Dan ini saat yang terbaik untuk kita memberikan persembahan. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus karena kami percaya Tuhan. Satu hal, pengharapan kami tidak pernah gagal dan sia-sia di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setia, bahkan anugerah Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat atas hidup kami. Saat ini Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati, suci kuduskan persembahan ini Tuhan. Menjadi berkat bagi gerejamu, menjadi berkat untuk pelayananmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Di akhir daripada perayaan Natal hari ini,
secara fisik saya letih, tapi saya diberkati sungguh akan apa yang saya lihat hari ini. Hari saya diberkati sungguh melihat gereja ini tumbuh sebagai gereja komunitas yang sehat dan kuat. Jadi keluarga, menjadi home for the lost. Rasa terima kasih dan honor saya buat Pastor Chandra Manalip dan Ibu Nova yang begitu bekerja keras, yang begitu mengeluarkan keringat, air mata, dan semuanya. Dan saya percaya bahwa bersama Pastor Carlo dan Ibu Telma, mereka berdua memberikan hidupnya buat setiap kita. Saya rasa tidak terlalu merendahkan apa yang mereka lakukan, tapi let's give honor, berikan tepuk tangan buat kedua hamba Tuhan yang standing with us, yang memberikan semuanya. Bahkan Pastor Chandra hari ini harusnya nggak di sini karena dia sakit, buang-buang air saya berpuluh-puluh kali. Tapi kalau dia bisa stand, let me honor them, menjadi orang-orang yang benar-benar memimpin gereja ini tanpa pamrih, tanpa rasa ingin dibayar. Tapi mereka selalu menjadi orang-orang yang selalu ingin membayar harga buat gereja ini. So, saya akan berdoa, berberkat. Sebelumnya saya minta Ibu Gembala, jarang ya berdoa, untuk berdoa buat GC Manado. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersepakat bersama, yuk kita mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh merasakan kasih, damai, sejahtera Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, harapan kami tidak akan hilang. Harapan kami tidak akan sia-sia Tuhan. Karena kami tahu Kristus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal. Bahwa kami percaya, terus kami berharap di dalam Engkau. Dan harapan kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar kasih sukacita Natal, damai sejahtera yang daripada Tuhan, biar terus kami bawa Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus melangkah dari hari demi hari sampai Maranatha, Tuhan yang menjemput kita. Biar kami percaya Tuhan di dalam hati kami mempunyai Kristus yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati terus Tuhan jemaat-Mu, para pengerja-Mu, gembala yang di tempat ini Tuhan, GC Manado. Kami percaya Tuhan Growth Center Manado akan dikenal sebagai orang yang mempunyai di Kristus dalam kehidupan mereka. Terus pakai gereja ini Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Pakai gereja-Mu Tuhan, untuk kami bergerak bersama-sama menjadi Tuhan orang-orang yang menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan malam ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Biar akhirnya berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam Kristus pengharapan akan kemuliaan, kasih itu. Dan di dalam persekutuan yang dengan Roh Kudus, menyesura mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan yang permai, the glorification day, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan. Atas nama gembala semua kami mengucapkan selamat hari Natal dan baru. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, yang bersuka cita malam hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi ini